Sistem replikasi tingkat dewa, bab 196 sampai dengan 200. Bab 196 terobosan lainnya. Secara tak terduga, Lin Xuan gagal melenyapkan Duan Feichen, tetapi malah mencuri cincin penyimpanannya. Ini adalah akustik keras di muka dan penghinaan total. Ini pasti jauh lebih menyakitkan daripada membunuh. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekte Liu Yun milik Lin Xuan tidak sebanding dengan lembah Fengyan milik Duan Feichen. Mereka tidak akan mudah berkumpul dengan Duan Feichen, mereka mungkin hanya akan mendapatkan bunga setelah mencuri cincin penyimpanannya. Lin Xuan sebenarnya berasal dari Sekte Liu Yun. Aku tidak pernah menyangka bahwa Sekte Liu Yun, salah satu dari 4 sekte kerajaan Changyuan, dapat menghasilkan seorang tuan muda jenius seperti Lin Xuan. Sekarang, Sekte Awan Mengalir mungkin sedang bangkit. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri, saling mengejek dan mencemooh, sesekali melirik Duan Feichen. Menatapnya kembali menyapu Lin Xuan, masih puas. Wajah Duan Feichen pucat pasi dan sangat tidak menyenangkan untuk dilihat. Dia bersikap dingin, pergi ke sudut, duduk bersila, menutup mata untuk bermeditasi, dan memilih untuk menghindari melihat dunia. Lin Xuan kembali ke kediaman murid Sekte Liu Yun di bawah pengawasan ketat semua orang. Saya memilih tempat kosong untuk duduk. Saat itu juga, dia mengeluarkan kristal boneka yang telah dikumpulkannya sebelumnya. Beberapa dipasarkan kepada Liu Qianyu, Su Anlan, dan Chen Hansuang. Kristal boneka yang dihancurkan untuk meningkatkan tingkat kerusakan seseorang. Dalam setengah jam, saya akan diteleportasi keluar. Masih ada waktu, ini adalah waktu yang tepat untuk maju. Klik, klik, puluhan kristal hancur berkeping-keping. Energi spiritual murni yang bergelombang mengalir ke dalam tubuhnya dan menetap di dantiannya. Aura Lin Xuan juga mulai meningkat secara stabil. Beberapa menit kemudian, klik, suara lembut dan jernih terdengar dari tubuh Lin Xuan. Pada saat yang sama, aura bergelombang yang perlahan menyebar. Dalam sekejap, gelombang tak berujung muncul, menyapu segala arah. Banyak murid di sekitar situ terhempas oleh hembusan angin kencang di tempat, tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan Chen Hansuang, Liu Qianyu, dan yang lainnya pun tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan mundur. Melihat Lin Xuan yang duduk bersila di tanah, mereka sangat terkejut dan ekspresi mereka dipenuhi kengerian. Kakak senior Lin Xuan, apakah dia sudah berhasil menembus pertahanan? Aku tidak pernah membayangkan terobosan kakak senior Lin Xuan akan menimbulkan kehebohan seperti ini. Kita bahkan tidak bisa menahan gempa susulan dari badai yang ditimbulkannya. Ini terlalu kuat. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu pun bergemuruh dan mengeluarkan seruan kaget. Mereka sekali lagi merasa ngeri dan sangat terkejut oleh kekuatan Lin Xuan. Tak lama kemudian, angin dan ombak mereda. Tidak ada yang terluka, mereka hanya terlempar dan mendarat di tanah, tertutup debu dan tampak agak berantakan. Semua orang kembali menatap Lin Xuan, dan jantung mereka berdebar kencang karena sekali lagi mereka diliputi rasa kejutan yang luar biasa. Pada saat ini, aura Lin Xuan jelas telah mencapai tingkat keempat dari alam pembukaan roh. Ini satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan kata lain, tingkat kerusakan Lin Xuan sebelumnya memang berada di tingkat ketiga alam pembukaan roh. Kali ini, saya berhasil menembus satu level dan mencapai level keempat dari alam pembukaan roh. Alih-alih menyembunyikan tingkat memperbaikinya, tiba-tiba, semua orang terkejut, jantung mereka berdebar kencang, tidak mampu melepaskan diri dari keter Zhen Jing'an tersebut. Butuh beberapa tarikan napas di sekitarnya untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Suasana seketika menjadi semakin ribut, seolah-olah telah meluap. Astaga, benarkah ini? Tingkat terpanas Lin Xuan ternyata hanya berada di tingkat ketiga alam pembukaan roh. Di tingkat ketiga alam pembukaan roh, seseorang dapat melepaskan serangan pedang dengan kekuatan sedemikian rupa. Itu keterlaluan. Bahkan keempat tuan muda, ketika mereka berada di alam pembukaan roh, tidak mungkin bisa melakukan itu, kan? Pria ini benar-benar bisa menjadi anak ajaib berikutnya dari domain matahari merah kita. Itu menakutkan. Petik 2 petik 2. Semua orang takut. Melihat Lin Xuan, dia tak kuasa menahan diri hingga tidak gemetar hebat, hampir tak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Awalnya, semua orang mengira bahwa Lin Xuan berada di puncak alam pembukaan roh, tetapi hanya menyembunyikan tingkat kehancurannya.
Tingkat ketiga dari alam pembukaan roh termanifestasi secara lahiriah. Lagi pula, Lin Xuan sebelumnya telah lama rentetan serangan itu dengan satu tebasan pedang. Kebetulan, hampir 100 ahli bela diri di alam roh juga tewas di tempat. Kekuatan ini melampaui tingkatan alam roh pembuka. Bahkan beberapa alam Yuanling tahap awal mungkin tidak mampu melakukannya. Lin Xuan, di puncak alam pembukaan roh, telah mencapai tingkat yang setara dengan, atau bahkan melampaui, 4 tuan muda. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Xuan tidak menyembunyikan tingkat kerusakannya. Sebaliknya, dia sudah berada di tingkat ketiga alam pembukaan roh. Tingkat ketiga dari alam pembukaan roh masih dianggap sebagai tahap awal dari alam pembukaan roh. Bahkan pada tahap awal alam asal roh, seseorang dapat melepaskan kekuatan tempur dari tahap awal alam asal roh. Ini adalah lompatan satu tingkat menuju penuh. Kemampuan luar biasa seperti itu belum pernah terdengar dan terlihat di seluruh wilayah Matahari Merah. Sebenarnya, Crimson Sun Domain hampir tidak pernah munculkan. Namun sekarang, semuanya telah terungkap kepada semua orang. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut sama sekali? Pada saat itu, semua orang berdiri berbaring di tempatnya, seolah-olah gelombang dahsyat telah menerjang hati mereka. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Rasanya seperti mimpi, dipenuhi dengan perasaan tidak nyata. Karena pemandangan di hadapan mereka sungguh tidak nyata. Namun, aura yang terpancar dari Lin Xuan, meskipun masih terus berkembang, tetap berada di tingkat keempat alam pembukaan roh. Terlebih lagi, hal itu terus menindas dan mempengaruhi pikiran masyarakat. Sekalipun orang-orang enggan mengakuinya, mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran, bukan ilusi. Seketika itu juga, semua orang menjadi semakin ngeri. Pada saat yang sama, diketahui juga bahwa makhluk yang benar-benar luar biasa mungkin muncul dari alam Matahari Merah. 1 kilometer jauhnya, Duan Feichen juga tertarik dengan sepupunya itu. Merasakan perubahan aura Lin Xuan, dia merasa ketakutan. Jantungku berdebar kencang, aku benar-benar terkejut. Sebagai murid kedua dari Lembah Fengyan, setelah Chen Feng, salah satu dari 4 tuan muda. Mereka tahu betapa kuat dan luar biasanya bakat keempat tuan muda itu. Namun justru karena itulah, kengerian yang ia rasakan lebih besar daripada yang dirasakan oleh semua orang lain di lapangan. Karena performa Lin Xuan sudah melampaui performa Chen Feng. Bahkan jauh melampauinya. Bakat yang menakutkan seperti itu, jika tidak berada di tengah jalan dan diberi waktu, akan memungkinkannya untuk tumbuh semakin kuat. Dia pasti akan menjadi anak ajaib lainnya. Dia tetaplah seorang anak ajaib yang jauh melampaui Zhang Yuchen. Memikirkan hal ini, jantung Duan Feichen berdebar kencang, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Butuh waktu lama sebelum dia pulih sedikit. Dia menghela napas panjang dan menatap Lin Xuan. Rasa dendam dan iri hati yang sebelumnya ada di pandangan mata telah hilang. Karena Lin Xuan jauh lebih unggul darinya, dia tidak lagi bisa merasakan emosi-emosi tersebut. Pada saat yang sama, itu juga merupakan keputusan yang dibuat secara rahasia. Setelah meninggalkan alam boneka, kembalilah dan cobalah untuk membujuk para petinggi lembah Wind Flame. Jika sekte tersebut tidak sepenuhnya yakin mampu menghancurkan Lin Xuan, maka seharusnya mereka tidak terus menjadi musuh Lin Xuan. Jika tidak, satu-satunya hal yang menunggu sekte itu adalah kehancuran. Selain itu, mungkin tidak akan lama, hanya beberapa tahun saja. Makhluk-makhluk seperti itu, yang mampu menghasilkan keajaiban, tidak boleh dianggap remeh oleh lembah Fengyan. Pada saat yang sama, Crimson Sun Domain juga tidak mampu menahan lawan. Pihak lainnya kemungkinan akan segera meninggalkan Crimson Sun Domain dan pergi ke dunia yang lebih luas. Tidak perlu menjadi musuh mereka. Adapun Ye Li, Su Guangzhen, dan yang lainnya yang sudah meninggal, mereka hanyalah beberapa murid sejati. Dibandingkan dengan sekte besar, ini seperti cabang pinggiran, tidak layak disebut-sebut. Kemungkinan mereka mengejar Lin Xuan demi kepentingan mereka sendiri bahkan lebih kecil. Bab 197 Peringkat Xuan Yuan. Bahkan tidak bisa mencapai puncak tingkat keempat alam pembukaan roh, bahkan tingkat kelima pun tidak. Beberapa menit kemudian, Lin Xuan perlahan membuka matanya. Merasa kekuatannya telah pulih kembali, dia menghela napas panjang. Dia tidak menyangka bahwa boneka kristal ini awalnya cukup untuk menembus ke tingkat ketujuh alam pembukaan roh dan mencapai tahap akhir alam pembukaan roh. Sekarang, cukup dengan menembus satu level saja. Perbedaannya sangat besar sehingga agak di luar dugaan.
Rupanya bakat dan potensinya telah meningkat cukup pesat kali ini. Sumber daya budidaya yang dibutuhkan juga jauh lebih besar. Lin Xuan juga tersenyum getir. Selanjutnya, saya harus berjuang lagi untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Lin Xuan menghela napas dalam hati. Lalu dia menutup mata dan melanjutkan lagi. Adapun getaran yang disebabkan oleh terobosan dalam merusaknya, dia juga menyadarinya. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa begitu berita itu menyebar setelah meninggalkan rahasia alam, hal itu akan menyebabkan kegemparan besar. Namun, dia sama sekali tidak takut. Dengan bakat spasialnya, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Matahari Merah yang dapat ia takuti. Dia tidak perlu lagi bersembunyi seperti sebelumnya. Sebaliknya, kesempatan ini dapat digunakan untuk mengumpulkan poin energi dalam jumlah besar, bahkan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pasti tidak keberatan, dan dia juga tidak akan berusaha menahan diri. Waktu berlalu dengan lambat. Tak lama kemudian, lebih dari 10 menit telah berlalu. Gelombang aneh menyebar dan meresap ke seluruh area. Fluktuasi spasial. Lin Xuan membuka matanya, seberkas cahaya berkedip di dalamnya. Tak lama kemudian, semua ahli bela diri di lapangan menghilang. Tak lama kemudian, Lin Xuan pun ikut terpengaruh. Sebuah perasaan tentang pergeseran waktu dan ruang terpancar dari diriku. Pemandangan di hadapan mereka berubah drastis dalam sekejap. Tempat itu jauh lebih luas dan terang, dan langitnya seputih dan sebersih batu giok. Mereka mendapati diri mereka kembali di padang belantara luas kerajaan Changyuan. Semua orang yang masih hidup diteleportasi keluar. Di belakang mereka, layar cahaya semi-transparan yang berfungsi sebagai pintu masuk ke alam boneka juga berkedip lalu menghilang. Tidak ada jejak yang tertinggal. Keributan terjadi di lapangan. Setelah menghela napas dan mengungkapkan perasaan mereka, para ahli bela diri itu pun pergi. Saudara Lin, jika kau suatu saat datang ke kota Changyuanku, jangan ragu untuk menemuiku kapan saja. Aku akan mengajakmu berkeliling kota Changyuan. Sun Yuan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara, Lin Xuan, saya berada di Sekte Salju Dingin. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Saya tidak akan pernah mencintai kebaikan Anda yang menyelamatkan hidup saya selama perjalanan ke alam rahasia ini. Chen Hansuang juga menatap Lin Xuan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mata berbinar-binar dengan cahaya yang cemerlang. Sayangnya, dia bisa merasakan bahwa Lin Xuan tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Terlebih lagi, bakat Lin Xuan sangat tinggi sehingga telah melampaui cakupan domain Matahari Merah, dan dia merasa malu pada dirinya sendiri. Aku hanya bisa mengubur perasaan ini. Adapun dua sekte lainnya di kerajaan Changyuan, Sekte Air Hitam dan Sekte Asal Angin. Di tingkat alam ketiga boneka, mereka semua menyerang Lin Xuan. Sebagian besar dari mereka dibunuh oleh pedang Lin Xuan. Sisanya ketakutan dan melarikan diri jauh setelah diteleportasi keluar. Mustahil baginya untuk tinggal dan menyapa. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Lin Xuan mengangguk sebagai jawaban. Tidak lama lagi kompetisi untuk 8 kekuatan utama domain Matahari Merah, dan kompetisi untuk peringkat Xuan Yuan, akan diadakan dalam 10 hari. Saya yakin saya akan dapat menyaksikan kembali kehebatan saudara Lin pada saat itu. Sun Yuan terkekeh, matanya dipenuhi rasa antisipasi. Setelah itu, Sun Yuan dan Chen Hansuang masing-masing memimpin murid-murid dari faksi mereka pergi. Adik Liu, adik Su, ayo kita kembali ke sekte juga. Oke, Lin Xuan dan Liu Qianyu juga memimpin para murid sejati sekte Liu Yun, menuju ke sekte Liu Yun. Perbedaannya adalah Liu Qianyu memimpin tim saat mereka tiba. Dalam perjalanan pulang, mereka dipimpin oleh Lin Xuan, murid terbaru dan termuda. Di jalan, Lin Xuan menatap Liu Qianyu dan bertanya, apa maksud Sun Yuan dengan persaingan di antara 8 kekuatan utama domain Matahari Merah, dan perebutan tempat di peringkat asal-usul mendalam? Dia baru menjadi pelajar dalam waktu singkat, kurang dari 2 bulan. Meskipun saya telah membaca beberapa buku di Paviliun Seni Bela Diri Sekte Awan Mengalir, saya memiliki pemahaman tertentu tentang domain Matahari Merah. Namun pada akhirnya, kita masih tahu terlalu sedikit. Misalnya, yang disebut peringkat Xuan Yuan adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Mendengar itu, Liu Qianyu, Su Anlan, dan murid-murid lainnya semuanya menatap dengan ekspresi aneh. Seketika itu juga, senyuman itu berubah menjadi senyuman pahit, bercampur dengan rasa kekalahan.
Kakak senior Lin Xuan, kenaikan pangkatmu terlalu cepat, wajar jika kamu tidak memahami hal-hal ini. Nanti akan kuberitahu. Bahkan jika saya tidak memberitahukannya, para petinggi sekte akan memperbaikinya secara detail setelah kita kembali ke sekte. Bagaimanapun, kompetisi peringkat Xuan Yuan berikutnya akan segera dimulai. Dengan kekuatanmu, Kakak Lin, kau pasti akan menjadi tokoh utama dan pasti akan mendapatkan tempat. Kata-kata Liu Qianyu mengandung sedikit nada melankolis. Setelah jeda, dia melanjutkan. Yang disebut 8 kekuatan utama merujuk pada 8 kekuatan terkuat di antara 2 negara di domain Matahari Merahku. Distribusinya ada di kerajaan Changyuan saya, keluarga kerajaan Changyuan, sekte Liu Yun saya, sekte Han Sui, gerbang Feng Yuan, dan sekte He Shui. Dan kerajaan lain, kerajaan Api Merah, yang jauh lebih kuat dari kerajaan Changyuan saya, termasuk keluarga kerajaan Api Merah, lembah api angin, dan sekte Yang Yuan. Inilah 8 kekuatan besar. Saya yakin Anda sudah mengetahui semua ini, kakak senior Lin. Ya, aku pernah mendengarnya. Lin Xuan sedikit mengangkat. Dia pernah melihat buku-buku ini di koleksi Paviliun Seni Bela Diri Cabang Awan Mengalir. Diketahui juga bahwa di antara 2 negara di domain Matahari Merah, negara yang benar-benar mendominasi. Domain Matahari Merah adalah Kerajaan Api Merah. Kerajaan Api Merah menempati wilayah yang relatif kaya dan menyediakan sumber daya di domain Matahari Merah. Kerajaan Changyuan, di sisi lain, terletak di wilayah yang relatif terpencil dan tandus. 3 kekuatan utama Kerajaan Api Merah jauh lebih kuat dari 5 kekuatan utama Kerajaan Asal Biru. Sebelumnya, para murid Lembah Fengyan memandang rendah para murid dari kekuatan-kekuatan besar di Kerajaan Changyuan, dan inilah alasannya. Di dalam domain Matahari Merah, pemimpin terkuat yang diakui secara publik adalah Sekte Yang Yuan, bukan keluarga Kerajaan Api Merah. Karena satu-satunya ahli alam Yuan Hai di domain Matahari Merah saat ini berada di Sekte Yang Yuan. Namun, semua ini tidak menjadi masalah baginya. Saya tidak terlalu memperhatikannya di hari-hari biasa. Secara tak terduga, terdapat juga kompetisi besar di antara 8 kekuatan utama domain Matahari Merah, yang juga melibatkan peringkat Xuan Yuan. Dalam hal ini, kompetisi besar antara 8 kekuatan besar ini tidak boleh dilewatkan. Reputasi mereka akan segera menyebar ke seluruh wilayah Matahari Merah. Dapatkan poin energi dalam jumlah besar. Selain itu, selama kompetisi besar, mereka dapat meniru harta karun dari para pemimpin tertinggi sejati dari domain Matahari Merah untuk meningkatkan kemampuan mereka. Ini jelas tidak boleh dilewatkan. Kompetisi agung domain Matahari Merah adalah kontes antara murid sejati dari 8 kekuatan besar ini. Liu Qianyu melanjutkan, dalam keadaan normal, 8 kekuatan besar tidak akan mengadakan kompetisi besar untuk memperebutkan pengikut sejati mereka. Karena tanpa promosi dan keuntungan yang cukup dari Sekte Yang Yuan, 8 kekuatan besar tidak akan termotivasi untuk melancarkan kompetisi yang begitu melelahkan. Di dalam domain Matahari Merah, segala macam sumber daya transmisi telah dialokasikan. Dengan kekuatan-kekuatan besar yang tetap stabil, mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk saat ini. Sekte Yang Yuan juga menekan seluruh wilayah Matahari Merah. Pada dasarnya tidak ada perang antar sekte, dan tidak perlu menggunakan kompetisi besar untuk mendistribusikan kembali sumber daya. Peringkat Xuan Yuan ini adalah katalisator bagi persaingan besar di antara 8 kekuatan besar. Petik 2. Bab 198 pelajari lebih lanjut. Petik 2. Sedangkan peringkat Xuan Yuan, asal-usulnya bahkan lebih dahsyat. Ini mirip dengan daftar peringkat potensial di kerajaan Changyuan kita. Namun, ini melibatkan prefektur Fengwu, tempat domain Matahari Merah kami berada. Bahkan benua timur tempat prefektur Fengwu berada. Di dalam benua Dongyuan kita, terdapat lebih dari 100 negara bagian, dan setiap negara bagian selanjutnya terbagi menjadi wilayah besar dan kecil. Peringkat Xuan Yuan adalah daftar seniman bela diri muda dan berbakat di bawah usia 24 tahun. Ini mencakup seluruh wilayah negara bagian. Di benua timur, setiap negara memiliki peringkat Xuan Yuan masing-masing. Misalnya, di prefektur Fengwu kami, terdapat peringkat Xuan Yuan Fengwu. Namun, jumlah praktisi seni bela diri di prefektur Fengwu kami sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Generasi muda juga berjumlah jutaan, atau bahkan puluhan juta. Peringkat Xuan Yuan hanya menyebutkan 100 orang. Oleh karena itu,
setiap 3 tahun sekali akan diadakan kompetisi peringkat Xuan Yuan untuk menentukan peringkatnya. Dan kompetisi pemeringkatan ini tidak terbuka untuk semua orang. Pertama-tama, kita perlu mengadakan kompetisi untuk memperebutkan slot di setiap domain. Seseorang hanya berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi setelah mendapatkan tempat yang ditentukan. Inilah alasan sebenarnya di balik persaingan sengit di antara 8 kekuatan utama di wilayah matahari merah kita. Ini juga dikenal sebagai kompetisi memperebutkan tempat. Namun, hal ini masih belum diprakarsai oleh kekuatan-kekuatan utama di wilayah matahari merahku. Sebaliknya, hal itu ditetapkan oleh kekuatan hegemonik utama di domain Fengwu, tempat inti prefektur Fengwu berada. Domain bawahan kami juga berkewajiban untuk mematuhi ketentuan ini. Liu Qianyu menyelesaikan ucapannya dalam sekali tarikan napas dan desahan napas panjang. Setelah mendengarnya, Lin Xuan mengangguk sedikit, agak mengerti. Secara tak terduga, peristiwa sebesar ini ada di seluruh benua timur. Namun, dia bahkan lebih gembira lagi. Melalui kompetisi peringkat Xuan Yuan ini, dia mungkin bisa berhubungan dengan para jenius paling terkemuka di seluruh prefektur Fengwu. Anda dapat dengan mudah menyalin banyak di antaranya untuk meningkatkan potensi bakat Anda. Selain itu, jika seseorang dapat berprestasi baik dalam kompetisi pemeringkatan dan masuk dalam peringkat Xuan Yuan. Selain itu, hal ini dapat menghasilkan jumlah poin energi yang luar biasa. Ini hampir seperti meraih kesuksesan instan. Dalam sekejap, dia bisa melesat ke puncak seluruh prefektur Fengwu dalam hal bakat dan potensi. Mereka bahkan bisa memanfaatkan situasi ini untuk meninggalkan prefektur Fengwu dan pergi ke seluruh benua Yuan Timur. Kesempatan sebesar ini tidak boleh dilewatkan. Ekspresi Lin Xuan juga mengambil keputusan dalam hatinya. Sepertinya kita perlu meningkatkan kekuatan kita secara signifikan dalam 10 hari ke depan. Mereka memenangkan tempat dalam kompetisi untuk memperebutkan tempat yang tersisa 10 hari kemudian. Mereka meninggalkan domain matahari merah dan pergi ke dunia luar yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan cepat. Hanya dengan begitu mereka dapat menangani kompetisi peringkat Xuan Yuan ini, yang telah mempengaruhi seluruh prefektur Fengwu. Selain itu, mereka yang bisa masuk dalam peringkat Xuan Yuan bisa disebut jenius. Di seluruh wilayah matahari merah kami, selama beberapa dekade terakhir, hanya satu orang yang termasuk dalam jajaran para jenius. Itu adalah Zhang Yuchen, jenius nomor 1 dari domain matahari merah, pemimpin dari 4 tuan muda, dan murid senior dari cabang Yang Yuan. Meskipun hanya berada di peringkat 95, namun ini adalah keseluruhan prefektur Fengwu, menempati peringkat 100 teratas di antara semua seniman bela diri muda sudah cukup luar biasa. Setelah beberapa saat, Liu Qianyu melanjutkan, dengan rasa iri dan kekaguman yang mendalam. Setelah berbicara, dia menatap Lin Xuan lagi, ekspresinya cukup bersemangat, dan berkata, "Kakak senior Lin Xuan, dengan bakatmu, kamu tidak jauh lebih buruk daripada Zhang Yuchen. Dia bahkan mungkin masuk dalam peringkat Xuan Yuan. Sekte Liu Yun saya belum pernah menghasilkan seorang jenius sebelumnya. Jika kakak senior Lin Xuan bisa mencapai itu, generasi kita benar-benar telah memenuhi harapan leluhur kita dan membawa kehormatan bagi mereka." Mendengar hal itu, murid-murid lain di sekitarnya juga sangat gembira dan memandang Lin Xuan dengan penuh antusiasme. Dia mengangkat berulang kali, meskipun kompetisi peringkat Xuan Yuan diadakan setiap 3 tahun sekali. Pada kenyataannya, dalam edisi-edisi sebelumnya, Sekte Awan Mengalir bahkan tidak berhasil mengamankan satu pun tempat dalam kompetisi tersebut. Belum lagi peringkat di peringkat Xuan Yuan. Di seluruh Sekte Liu Yun, dan bahkan di kerajaan Chang Yuan, tidak ada seorang pun yang mencapai level ini selama ratusan tahun. Kini, Lin Xuan muncul entah dari mana, memikat seluruh generasi muda kerajaan Chang Yuan dengan bakatnya yang luar biasa. Dia sudah termasuk di antara para jenius terkemuka di domain matahari merah, dan dapat dianggap sebagai jenius tingkat master muda, atau bahkan melampauinya. Mendapatkan tempat duduk bukan lagi masalah. Mereka bahkan mungkin masuk dalam peringkat Xuan Yuan, dan menjadi terkenal di seluruh prefektur Fengwu. Sekte Awan Mengalir juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk memuliakan reputasinya dan menjadi lebih makmur. Sebagai murid sejati Sekte Liu Yun, mereka beruntung mendapatkan kesempatan ini. Dia tentu saja sangat gembira dan bersemangat. Kita lihat saja nanti. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Lin Xuan mengangguk dan menjawab dengan tenang. Tidak ada jawaban pasti yang diberikan.
Karena dia belum tahu seberapa kuat Zhang Yuchen sebenarnya. Saya belum pernah bertemu Zhang Yuchen, jadi saya tidak bisa membuat perbandingan. Namun, dia tidak menerima kata-kata apapun. Dengan bakat dan potensi yang dimilikinya saat ini, dia telah melampaui level domain matahari merah. Untuk mengamankan posisi, atau bahkan untuk masuk ke peringkat Xuan Yuan, dibutuhkan kepercayaan diri yang cukup besar. Namun, peringkat Xuan Yuan ini mempengaruhi seluruh generasi muda praktisi bela diri di seluruh prefektur Fengwu. Mendapatkan poin energi yang cukup untuk mencapai peringkat tinggi saja masih jauh dari cukup. Kita masih perlu berjuang maju sebisa mungkin. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar dampaknya. Semakin banyak poin energi yang Anda kumpulkan, semakin banyak yang akan Anda peroleh. Idealnya, seseorang harus berada di peringkat teratas. Namun, hal ini agak tidak praktis. Bagaimanapun, ini adalah duel antara seluruh generasi muda seniman bela diri di seluruh prefektur Fengwu. Terlalu banyak orang jenius, anak ajaib, dan orang-orang yang sangat jenius. Sekalipun dia percaya diri, seiring berjalannya waktu, potensi dan bakatnya tidak akan kalah dengan siapapun. Namun, waktu yang ditetapkannya masih singkat, dan dia tidak memiliki dukungan dari kekuatan besar di belakangnya. Ini belum benar-benar matang. Dibandingkan dengan para jenius dan anak ajaib papan atas itu, setidaknya untuk saat ini, masih ada kekuatan yang cukup besar. Oleh karena itu, tujuan Lin Xuan saat ini adalah untuk masuk dalam 10 besar. Jika tidak berhasil, kita bisa puas dengan 20 teratas. Hanya dengan cara inilah kita dapat memperoleh manfaat terbesar. Tentu saja, tujuan-tujuan ini hanya akan dipertimbangkan dan tidak akan diungkapkan untuk saat ini. Karena Zhang Yuchen, satu-satunya anak ajaib di domain matahari merah, hanya berada di peringkat 95, hampir di posisi terbawah. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin berada di peringkat 10 besar, dia pasti akan diejek dan dianggap sudah kehilangan akal sehat. Perbedaan antara 10 besar dan 10 besar sangat mencolok, hampir seperti siang dan malam. Beraninya seseorang yang bahkan tidak mendapatkan tempat mengklaim bahwa mereka bisa masuk ke 10 besar. Aku mungkin akan tertawakan sampai mati. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki sedikit kepercayaan pada dirinya, tapi aku akan merahasiakannya dan membiarkan fakta berbicara sendiri. Kemudian, dalam perjalanan kembali ke Sekte Liu Yun, Lin Xuan mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Liu Qianyu tentang peringkat Xuan Yuan. Meskipun Liu Qianyu juga ikut serta dalam kompetisi untuk mendapatkan kuota, dia tidak berhasil mendapatkan kuota karena keterbatasan kemampuannya. Namun, saya pernah menemani para petinggi sekte untuk mengamati kompetisi peringkat Xuan Yuan sekali. Saya memang memiliki sedikit pemahaman tentang hal itu. Setelah menyaksikan bakat Lin Xuan yang menakutkan, mereka tahu dia pasti akan mendapatkan tempat, dan sangat mungkin dia bahkan akan masuk dalam peringkat Xuan Yuan dan menjadi seorang jenius. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang dia ketahui kepada Lin Xuan. Lin Xuan mengangguk sedikit dan mendengarkan dalam diam. Saya telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peringkat Xuan Yuan. Tanpa disadari, mereka telah tiba di luar. Kediaman Sekte Awan mengalir. Sementara itu, di luar Sekte Awan mengalir, terdapat masa gelap yang pekat. Bab 199 seluruh klan menyambut mereka dengan penuh hormat. Pada saat itu, segerombolan orang berwarna gelap muncul di luar Sekte Awan mengalir. Jumlah murid dalam dan murid luar sangat banyak. Ada juga tetua sekte luar, tetua kelima sekte dalam, dan tetua sekte dalam dan luar lainnya, serta anggota berpangkat tinggi dari sekte tersebut. Di barisan paling depan berdiri sesosok sosok yang menyerupai Liu Qianyu, dia tak lain adalah pemimpin sekte Liu Wuyai. Pada saat itu, hampir seluruh anggota sekte telah keluar dan menunggu di luar sekte. Tetua kelima berdiri di samping ketua sekte Liu Wuyai. Melihat Lin Xuan dan murid-murid sejati lainnya mendekat, dia berkata dengan lantang. Selamat datang kembali kepada Lin Xuan, sang jenius dari Sekte Awan mengalir. Suara ini tidak hanya sangat keras, tetapi juga mengaktifkan energi spiritual, menyebar ke segala arah dan mengguncang hutan belantara di sekitarnya. Selamat datang kembali kepada Lin Xuan, sang jenius dari Sekte Awan mengalir. Selamat datang kembali kepada Lin Xuan, sang jenius dari Sekte Awan mengalir. Petik 2 petik 2. Setelah itu, semua murid Sekte Awan mengalir berteriak serempak.
Suaranya sangat memekakkan telinga. Bahkan awan putih di langit pun terguncang oleh gelombang suara ini, yang seperti ombak bergulung. Saat ini, itu adalah seluruh klan dengan hormat menyambut Anda. Ratusan meter jauhnya, Lin Xuan menatap pemandangan itu dengan takjub. Dia sama sekali tidak siap menghadapi adegan ini. Kakak senior Lin Xuan, setelah meninggalkan alam rahasia boneka, saya menggunakan jimat komunikasi ini untuk menyampaikan semua yang terjadi di dalam alam rahasia boneka kepada para petinggi sekte. Semuanya, Liu Qianyu, yang terletak di sudut belakang, berinisiatif menjelaskan kepada Lin Xuan. Para murid lain di sekitarnya semuanya tercengang melihat pemandangan ini. Butuh beberapa saat untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Dia sangat terkejut. Seluruh klan dengan hormat menyambut Anda. Inilah pemandangan yang biasanya terlihat ketika tokoh besar dari suatu sekte kembali setelah membangun kekuatan besar. Saat ini, mereka sedang menyambut Lin Xuan, murid baru termuda yang baru menjadi murid kurang dari 2 bulan. Bagaimana mungkin para murid tidak terkejut? Pada saat yang sama, semua murid sejati juga menyadari betapa sekte tersebut menghargai Lin Xuan. Ini bisa dibandingkan dengan pemimpin sekte. Namun, jika mempertimbangkan penampilan Lin Xuan di alam rahasia boneka, dia bahkan lebih hebat dari keempat tuan muda. Mereka semua mengerti. Lin Xuan mengangguk sedikit setelah mendengarnya, menandakan bahwa dia mengerti. Secercah kegembiraan muncul dalam diriku. Dia tidak terlalu menyukai pengaturan semacam ini. Namun, guncangan yang ditimbulkannya sangat besar. Di panel atribut kosong di depannya, jumlah poin energi juga meningkat dengan cepat. Senyum tipis juga terlintas di mata Lin Xuan. Mengingat sikap sekte Liu Yun, dia tentu saja tidak akan mengecewakan mereka. Aku akan membalas budimu ketika aku punya kesempatan di masa depan. Ayo pergi. Pada saat itu juga, Lin Xuan berseru. Ia memimpin murid-muridnya dan berjalan cepat ke sana. Di barisan depan sekte, semua mata pemimpin sekte, murid, dan semua orang lainnya berkumpul pada para murid sejati. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90% ditujukan kepada Lin Xuan. Dengan ekspresi kegembiraan, euforia, dan kekaguman, pemimpin sekte Liu Wuyai, bersama dengan anggota tingkat tinggi lainnya, berinisiatif menyambut mereka dengan senyuman di wajah mereka. Murid Lin Xuan menyampaikan salam kepada ketua sekte dan semua tetua. Lin Xuan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat namun tidak arogan. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan pemimpin sekte Liu Wuyai, yang berada di tingkat menengah alam asal roh. Namun mereka juga tidak takut. Mereka tidak akan lagi membungkuk dengan hormat. Di belakang Lin Xuan, Liu Qianyu, Su Anlan, dan murid-murid lainnya membungkuk dengan hormat. Ketua sekte Liu Wuyai dan anggota-anggota berpangkat tinggi lainnya dari sekte tersebut tidak memperhatikan hal-hal ini. Mata mereka diawasi sepenuhnya pada Lin Xuan. Liu Wuyai tersenyum dan berkata, Lin Xuan, aku sudah tahu tentang penampilanmu di alam rahasia boneka dari Liu Qianyu. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Hal itu tidak hanya melindungi semua murid sekte Liu Yun saya, tetapi juga meningkatkan prestise sekte Liu Yun saya. Petik 2. Liu Wuyai juga menghujani Lin Xuan dengan pujian. Hatiku dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Belum lama ini, dia tentang mengetahui penampilan Lin Xuan di alam rahasia boneka dari informasi yang dikirimkan oleh jimat komunikasi Liu Qianyu. Meskipun dia berada di tingkat ke-6 alam asal roh, yang termasuk di antara para ahli teratas di seluruh kerajaan Changyuan. Mendengar itu, saya juga cukup terkejut. Dia mengklaim telah membunuh Ye Li, seorang murid sejati lembah Fengyan, dengan satu tebasan pedang, telah mencapai hampir 100 seniman bela diri di alam pembukaan roh dengan satu tebasan pedang, dan telah memaksa Duan Feichen, jenius teratas dari domain Matahari Merah, yang berada di urutan kedua setelah 4 tuan muda, untuk menyerahkan cincin penyimpanannya, dan sebagainya. Pembuatan tindakan ini sudah cukup untuk membuat siapapun ketakutan setengah mati. Dia masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu, dalam peringkat kompetisi, Lin Xuan baru berada di level ke-8 alam kondensasi. Dialah yang secara pribadi turun tangan dan mempromosikan Lin Xuan ke peringkat murid sejati. Namun, baru beberapa hari berlalu. Jangan pula kita bahas soal Lin Xuan yang berhasil menembus alam pembukaan roh, lagi pula, mengingat kecepatannya yang buruk sebelumnya, itu hampir tidak bisa diterima. Namun, meskipun baru mencapai alam pembukaan roh, dan baru pada tahap awal alam pembukaan roh, ia mampu membunuh Ye Li,
yang berada di puncak alam pembukaan roh dan bukan tandingan Liu Qianyu, Chen Hansuang, dan lainnya. Bukankah peningkatan kekuatan ini terlalu cepat? Kemudian, diketahui dari informasi yang dikirim kembali oleh Liu Qianyu bahwa dia telah membunuh hampir 100 pendekar di alam roh dengan satu tebasan pedang. Di antara mereka, cukup banyak yang berada di tahap akhir alam pembukaan roh, dan bahkan beberapa di puncak alam pembukaan roh. Hal ini membuat Duan Feichen, seorang jenius terkemuka di domain matahari merah, yang dikabarkan mampu menahan puluhan gerakan dari seorang ahli alam asal roh tingkat awal tanpa kekuatan, ketakutan, sehingga ia tidak berani bergerak. Mereka mencuri cincin penyimpanan milik pihak lain. Semua ini menunjukkan bahwa kekuatan Lin Xuan telah melampaui alam pembukaan roh dan mencapai alam asal roh. Ini merupakan lompatan signifikan ke depan. Kekuatan tempur yang melampaui level seseorang seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya, dan bahkan belum pernah muncul sebelumnya, di seluruh wilayah matahari merah. Ketika mendengarnya, dia juga merasakan rasa absurditas. Hal ini hampir menghancurkan pemahamannya. Namun dia tahu bahwa Liu Qianyu tidak akan berbohong kepadanya tentang hal seperti ini. Karena Liu Qianyu adalah putra kandungnya, dan dialah yang membesarkan Liu Qianyu. Dia paling mengenal karakter Liu Qianyu. Oleh karena itu, ia merasa hal itu tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Namun mereka memilih untuk percaya. Begitulah cara mereka mengatur seluruh pengaturan ini. Seluruh klan dengan hormat menyambut Anda. Hal ini untuk menunjukkan sikap mereka terhadap Lin Xuan. Saat Lin Xuan kembali bersama murid-muridnya, dilihat dari sikap para murid terhadap Lin Xuan, dan dari apa yang dapat ia rasakan, Lin Xuan telah mencapai puncak tingkat keempat alam pembukaan roh. Selain itu, ia samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan tempur Lin Xuan mungkin jauh melampaui tingkat alam pembukaan roh. Hal ini menegaskan bahwa laporan Liu Qianyu tentang penampilan Lin Xuan di alam boneka sepenuhnya benar. Serangkaian gelombang dahsyat menerjang di dalam dirinya. Barulah saat itu dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Xuan sekali lagi. Bakat Lin Xuan yang menakutkan sama sekali tidak kalah dengan empat tuan muda, para jenius paling terkemuka di domain matahari merah. Apalagi, dia sekali lagi sangat terkejut dengan bakat Lin Xuan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dengan bakat Lin Xuan, teknik gajah buas bersisik emas yang aneh itu tidak mungkin bisa menghentikan kemajuan Lin Xuan. Lin Xuan bukan lagi sekedar jenius nomor satu dari Sekte Awan Mengalir. Dia mungkin akan menjadi jenius pertama dalam sejarah Sekte Liu Yun, anak ajaib pertama yang masuk dalam peringkat Xuan Yuan. Memikirkan hal ini, Liu Wuyai juga sangat bersemangat dan bersemangat. Bab 200 Murid Sejati. Pada saat itu juga, Liu Wuyai berkata dengan penuh kesungguhan, Lin Xuan, mengingat penampilanmu di alam rahasia boneka. Mulai saat ini, aku dengan ini menunjukmu sebagai murid sejati pertama dari Sekte Awan Mengalirku. Ini adalah perintah resmi, terimalah dengan sasama. Sebagai murid senior, Anda setara dengan sesepuh di sekte ini. Saya harap Anda dapat terus mempertahankan tingkat dedikasi ini, membawa kejayaan bagi sekte, dan tidak mengecewakan sekte. Setelah berbicara, Liu Wuyai menatap Liu Qianyu yang berdiri di sana. Liu Qianyu dengan cepat mengeluarkan token giok putih berukir awan putih dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Liu Wuyai. Token giok putih ini melambangkan tanda seorang guru dan murid sejati. Orang yang memperoleh token giok putih ini adalah murid senior sejati dari Sekte Awan Mengalir. Di dalam sekte tersebut, ia memiliki kedudukan yang setara dengan para tetua, hanya berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte. Secara nama, dia dapat mengatur semua muridnya. Menyerahkan token giok putih berarti posisi murid utama juga telah hilang. Namun Liu Qianyu menyerahkannya dengan sukarela. Karena kekuatan dan bakat Lin Xuan jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengannya. Menjadikan Lin Xuan sebagai murid utama juga akan memungkinkannya untuk memimpin sekte tersebut bangkit kembali dan mencapai puncak kejayaan baru. Sebagai keturunan langsung dari sekte tersebut, ia akan menikmati lebih banyak keuntungan setelah sekte itu bangkit, dan masa di dekatnya di bidang seni bela diri akan semakin cerah. Saya dengan senang hati melakukannya. Liu Wuyai mengambil token giok putih, mengangguk sedikit, lalu menatap Lin Xuan dan menyerahkan token giok putih itu. Terima kasih atas penghargaan Anda yang tinggi, sekte. Murid ini pasti akan bekerja lebih keras lagi dan tidak akan mengecewakan sekte. Lin Xuan menerima tanda giok putih itu dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, dia menghela napas dalam hati.
Artinya dia sudah menjadi anggota berpangkat tinggi di sekte tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa dia telah mencapai puncak sekte awan mengalir. Akan sulit untuk mencapai laju kemajuan yang lebih cepat di dalam sekte awan mengalir dan kerajaan Changyuan. Sudah saatnya meninggalkan kerajaan Changyuan dan bahkan wilayah Ciri untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Lin Xuan, dan mereka semua, di padang gurun yang terpencil dan di dalam alam rahasia boneka, kalian akan mempertahankan posisi awan mengalirku. Ini adalah hadiah dari sekte untukmu. Kemudian, Liu Wuyai melanjutkan. Dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Lin Xuan. Lin Xuan menariknya, memberikan sedikit energi spiritual ke dalamnya, dan memeriksanya. Tiba-tiba, jantungnya sedikit bergetar, dan secercah kejutan terpancar di matanya. 3.000 batu spiritual tingkat rendah. Hadiah yang sangat besar. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Perlu dicatat bahwa sebagian besar orang di alam pembukaan roh hanya memiliki beberapa ratus batu roh tingkat rendah untuk seluruh tabungan hidup mereka. 3.000 batu roh tingkat rendah adalah jumlah yang cukup besar bagi seseorang di alam asal roh. Tentu saja, ini bukan apa-apa bagi sekte tersebut secara keseluruhan. Demikian pula, Lin Xuan sekarang cukup biasa saja dan kecil kemungkinannya untuk memainkan peran penting. 3.000 batu spiritual tingkat rendah ini mungkin hanya cukup untuk menembus ke tingkat kelima alam pembukaan roh, dan bahkan tingkat keenam pun akan sulit. Lin Xuan menghela napas dalam hati. Awalnya, 3.000 batu spiritual tingkat rendah ini sudah cukup untuk maju dari tahap awal alam pembukaan roh ke tahap akhir. Jika itu adalah orang biasa di alam pembukaan roh, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk langsung mencapai puncak alam pembukaan roh, atau bahkan menembus ke alam asal roh. Namun, di dalam alam rahasia boneka, dia mereplikasi sejumlah besar harta karun, dan potensi bakatnya meningkat pesat sekali lagi. Levelnya sudah melampaui level domain matahari merah. Sumber daya budidaya yang dibutuhkan juga meningkat pesat. Ini hanya cukup baginya untuk melewati satu level saja. Murid ini berterima kasih kepada sekte atas hadiah yang diberikan. Lin Xuan tetap berterima kasih padanya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, itu menunjukkan niat baik sekte tersebut, dan dia menerima investasi itu. Adapun para anggota berpangkat tinggi dari semua sekte dalam lingkup tersebut, dia tidak meniru satupun harta benda yang dimiliki orang-orang itu. Karena bakatnya telah meningkat secara signifikan, dan wawasannya juga telah meluas. Dia tidak lagi menginginkan harta benda yang dimiliki oleh para anggota berpangkat tinggi dari sekte alam asal roh tersebut. Liu Wuyai juga menggunting. Ayo kita kembali ke sekte. Dia segera berbalik dan berjalan masuk ke dalam sekte tersebut. Pada saat yang sama, dia mengganti tangan untuk memberi isyarat. Saat itu juga, sorak-sorai yang memekakkan telinga kembali terdengar dari lapangan. Selamat datang kembali kepada Lin Xuan, sang jenius dari sekte awan mengalir. Selamat datang kembali kepada Lin Xuan, sang jenius dari sekte awan mengalir. Petik 2 petik 2. Suara itu bergema berulang-ulang. Para murid pun minggir untuk memberi jalan bagi jalan yang lebih lebar. Mereka berada di sepanjang jalan untuk menyambut mereka. Para murid yang menyaksikan pemandangan ini, semuanya sangat gembira dan terpesona. Meskipun ini tidak disiapkan untuk mereka, namun, bisa menikmatinya sekali saja sudah cukup menyenangkan. Semua anggota tingkat tinggi dan murid sekte di sekitar mereka memusatkan perhatian pada Lin Xuan, yang berdiri di depan kelompok tersebut. Dengan ungkapan kekaguman, pemujaan, dan rasa hormat. Selanjutnya di bawah kepemimpinan pemimpin sekte Liu Wuyai, Lin Xuan mengikuti dari dekat, diikuti oleh Liu Qianyu, dan kemudian para murid sejati lainnya. Mereka memasuki sekte awan mengalir. Setelah itu, Liu Wuyai membubarkan para tetua dan murid. Kemudian, ia memesan tetua kelima untuk membimbing Lin Xuan melalui proses menjadi kakak senior murid sejati. Artinya, biarkan setiap orang menempuh perjalanannya masing-masing. Tetua kelima juga sangat mengejutkan dan memuaskan emosi. Tanpa diduga, Lin Xuan kembali mengejutkannya. Mereka membawa Lin Xuan bersama mereka dan menuju ke wilayah inti sekte tersebut. Ini tidak akan memakan waktu setengah jam. Semua prosedur telah selesai. Tidak jauh dari puncak pemimpin sekte itu, terdapat lereng gunung yang menjulang tinggi. Sebuah aula yang megah dan luas sedang dibangun. Terdapat juga kompleks bangunan besar yang mengelilingi aula utama. Banyak sekali pelayan yang sibuk bekerja.
Energi spiritual langit dan bumi di udara tampak berubah menjadi kabut, menyebar dengan sangat pekat. Ini adalah kediaman murid tertua dari Sekte Liu Yun. Selain sedikit lebih rendah kualitasnya dibandingkan istana pemimpin sekte, istana ini tidak jauh berbeda dari istana para tetua sekte lainnya. Di dalam aula utama yang megah, di ruang berpikir, Lin Xuan duduk bersila di atas futon. Saat ini saya sedang mengatur barang rampasan saya dari kerajaan boneka. Setelah menyelesaikan prosedur yang relevan, dia pindah ke kediaman istana murid sejati tersebut. Namun, dia hanya melirik sekilas sebelum tiba di ruang kerja. Yang disebut tunjangan dan status hanyalah aksesoris belaka. Yang terpenting adalah kekuatan yang ada di tanganmu sendiri. Lin Xuan sangat menyadari hal ini dan tidak terpengaruh oleh status dan kehormatan sementara. Dia memilih untuk datang ke ruang improvisasi, memilah hasil rampasannya, dan bersiap untuk melanjutkan improvisasi terpencilnya guna meningkatkan tingkat improvisasi dan kekuatannya. 10 hari lagi, kompetisi besar 8 kekuatan utama di domain Matahari Merah akan dimulai, bersamaan dengan kompetisi untuk peringkat Xuan Yuan. Pada saat itu, mereka akan berbentrok dengan para jenius sejati dari domain Matahari Merah, termasuk 4 tuan muda. Dia tentu tidak akan meremehkan mereka. Kita masih perlu meningkatkan kekuatan kita semaksimal mungkin. Lin Xuan dengan cepat menyelesaikan tugasnya, senyum muncul di matanya. Sebenarnya ada 14.000 batu spiritual berkualitas rendah. Jika semua pil, ramuan, keracunan, dan artefak magis yang beredar ini dijual, diperkirakan akan ada 20.000 batu spiritual berkualitas rendah. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Xuan juga menunjukkan sedikit kepuasan di matanya. Usahanya dalam mencakup hampir 100 ahli bela diri di alam pembukaan roh di alam rahasia boneka tidak sia-sia. Ini sudah cukup untuk memungkinkannya meningkatkan tingkat kerusakannya 1 tingkat atau beberapa tingkat. Kemudian, Lin Xuan mengelompokkan semuanya ke dalam kategori-kategori. Dia mengeluarkan setumpuk batu kecil spiritual berkualitas rendah dan dimasukkan ke dalam berbagai lubang kecil di tanah. Dia mengaktifkan susunan pengumpul roh dan mulai memelihara.